tentang Siti Jenar itu seakan-akan tuh memang menarik gitu. Menarik untuk diulas tentang beliau. Menarik. Apalagi keberadaan Siti Jenar ini kan dikaitkan gitu. Dikaitkan dengan pemahaman tentang ketuhanan, gitu, kajian ketuhanan. Dan banyak yang dianggap itu menyimpang dari pemahaman 9 wali ataupun wali songo. Kan itu. Iya. Makanya dia sampai jadi cacing. Padahal beliau itu termasuk sayyid loh. Sayyid beliau itu. Nama asli beliau tadi yang saya sebut Sayyid Hasan Al-Husaini. Sayyid Hasan Ali Al-Husaini. Beliau itu dilahirkan di Persia. Persia itu mana? Persia itu dari Bandung ke kanan, belok kiri lagi itu Persia. Iya. Persia itu bukan Persia itu di Iran. Lucu, lucu. Lucu. Emang yang aku baca itu kalau Siti Jenar itu kebanyakan secara logika ya, Bah ya. Makanya kita harus ketahui, Iya. benar-benar. Nah, beliau tuh dari Persia. Persia itu Iran ya. Iran ya. Dia bertanya, Siti Jenar dari mana? Persia. Iran. Kemudian setelah beliau dewasa, dapat gelar beliau namanya Syekh Abdul Jalil. Jadi gelar seorang wali itu bukan dibuat-buat yang buat-buat sendiri gelar dia sendiri, aku ini gitu kan. Jadi setelah dewasa beliau itu dapat gelar namanya Syekh Abdul Jalil. Terus dari Iran beliau datang berdakwah di Caruban. Caruban itu daerah mana? Cirebon. Caruban nggak tahu. Caruban daerah mana tadi? Daerah Cirebon. Nah disitulah dia mendapatkan gelar Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Atau itu yang dalam kurung apa itu? Pangeran Gebong. Gedong apa gebong? Gebong apa gedong? Apa itu? Gedong. Gedong itu besar. Gedong, Mak. Gedong. Jadi beliau itu ya termasuk Sayyid. Kalau udah Sayyid berarti juriyat Rasulullah. Apa buktinya? Saya bacakan nasabnya. Saya bacakan nasab beliau sampai kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Siti Jenar atau Sayyid Hasan Ali bin Sayyid Salih bin Sayyid Isa Allawi bin Sayyid Ahmad Syah Jalaluddin bin Sayyid Abdullah Khan bin Sayyid Abdul Malik Azmat Khan bin Sayyid Alwi Amil Faqih bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat bin Sayyid Ali Khali Qasam bin Sayyid Alwi Sahib Baiti Jubair bin Sayyid Muhammad Maula As-Sawma'ah bin Sayyid Alwi Al-Mubtakir bin Sayyid Ubadillah bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir bin Sayyid Isa An-Naqib bin Sayyid Muhammad bin Naqib bin Sayyid Ali Al-Uraidi bin Al-Imam Ja'far As-Sadiq bin Al-Imam Muhammad Al-Baqir
bin Al-Imam Ali Zainal Abidin bin Al-Imam Husain Asy-Syahid bin Sayyidah Fatimah Az-Zahrah binti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Tahun berapa beliau lahir? 1404 Masehi. Jadi beliau itu berguru kepada ayahnya sendiri. Ayahnya itulah Sayyid Salih, bidang Al-Quran dan tafsir. Dan beliau sempat di umur 12 tahun menghafal Quran. Di umur 12 tahun. Dan di umur 17 tahun, beliau itu berdakwah bersama ayahnya, berdagang di Malaka. Malaka daerah mana? Malaka, Malaysia, Ya. Malaka. Jadi ketika sampai di Malaka, ayahnya ini diangkat menjadi mufti Malaka. Nah, ditanya sama orang Malaysia yang tahu itu sejarahnya. Siapa mufti Malaka dulu di zaman Siti Jenar? Ya bapaknya Siti Jenar ini. Kalau yang betul-betul dia tahu sejarah sebenarnya ya. Jadi ayahnya ini diangkat menjadi mufti Malaka oleh Kesultanan Malaka di bawah pimpinan Sultan Muhammad Iskandar Shah. Maka keturunan Iskandar, Kesultanan Iskandar, saya pasti tahu itu. Kalau keturunan asli ya, keturunan Kesultanan Iskandar saya itu pasti tahu. Tapi kalau dia hanya mengaku-ngaku dia nggak akan tahu itu. Ditolaknya. Jadi saat itu Kesultanan Malaka itu di bawah komando Khalifah Muhammad ada namanya Muhammad, kekhalifan dari Turki Utsmani. Jadi akhirnya Siti Jenar ini dan ayahnya bermukim di Malaka. Kemudian di tahun 1424 Masehi ada penghijrahan kekuasaan. Perpindahan kekuasaan. Di tahun 1424. Jadi perpindahan kekuasaan itu antara Sultan Muhammad Iskandar Shah kepada Sultan namanya Sultan Muzaffar Shah di Malaka. Sekaligus pergantian mufti baru dari Sayyid Soli, ayahnya Siti Jenar tadi, kepada Syekh Samsuddin Ahmad. Lanjut. Pada di akhir tahun 1425 Masehi, Sayyid Salih bersama anaknya tadi, beserta istrinya pindahlah ke Cirebon. Di Cirebon, bapaknya ini menemui sepupunya, yaitu namanya Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Siapa Sayyid Kahfi itu? Itulah Datuk Kahfi. Datuk Kahfi ini masih sepupunya, atau Syekh Nurjati, masih sepupunya bapaknya Siti Jenar. Jadi pada waktu itu posisi Sayyid Kahfi di Cirebon, itu beliau itu sebagai mursyid Toriko, namanya Toriko Al-Mutakbaro Al-Ahadiyah dari sanad Utsman bin Affan. Sekaligus beliau itu penasehat Kesultanan Cirebon. Kemudian Sayyid Kahfi mengajarkan ilmu ma'rifatullah kepada Siti Jenar yang pada waktu itu berusia 20 tahun.
Kemudian pada saat itu Syekh Kafi tadi, Mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Hadiyah tadi ada 4 orang. Pertama Maulana Malik Ibrahim sebagai Mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dari sanad Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq untuk wilayah Jawa Timur, Jawa Tengah, Bali, Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku, dan sekitarnya. Kemudian yang kedua ada namanya Syed Ahmad Faruqi Sirhindi. Itu dari sanad Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ditugaskan untuk wilayah Turki, Afrika Selatan, Mesir, dan sekitarnya. Kemudian Datuk Kahfi atau Sayyid Kahfi dari sanad Sayyidina Utsman bin Affan untuk wilayah Jawa Barat, Banten, Sumatera, dan se-Asia Tenggara. Kemudian yang terakhir, Sayyid Abu Abdullah Muhammad bin Ali bin Ja'far Al-Bilali. Ini dari sanadnya Al-Imam Ali bin Abi Thalib untuk wilayah Mekah, Madinah, Persia, Irak, Pakistan, India, dan Yaman. Apa kitab-kitab yang dipelajari Siti Jenar kepada Said Kafi? Itu nama kitabnya Fusus Al-Hikam, karya Ibnu Arabi, kitab Insan Kamil, karya Abdul Karim Al-Jilli, Iyah Ulumuddin, karya Al-Imam Al-Ghazali, kemudian dan sebagainya. Banyak kitab yang beliau pelajari yang diterima dari Syekh Datuk Kafi. Itulah yang diijazahkan Syekh Datuk Kafi kepada Siti Jenar. Nah, kemudian setelah wafatnya Sayyid Kafi tadi, Siti Jenar diberi amanah untuk menggantikannya sebagai Mursyid Thariqah Al-Mu'tabarah Al-Ahadiyah dengan sanad Utsman bin Affan. Kemudian beliau punya murid Siti Jenar ini adalah Muhammad Abdullah Burhanpuri namanya. Kemudian Al-Pansuri, Hamzah Pansuri, Samsudin Pasai, Abdur Raub Singkil. Itulah yang di Aceh sekarang. Abdur Raub Singkili. Mari kita terangkan kesalahan sejarah tentang Siti Jenar ini yang menjadi fitnah pertama. Ayo terang kita. Mau diteruskan enggak? Iya, Bah, ya teruskan, Bah. Lanjut, Inilah yang disembunyikan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Lanjut, Bah. Ini saya bacakan, saya terangkan tentang kesalahan sejarah tentang Siti Jenar yang menjadi fitnah. Pertama, menganggap bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini bertentangan dengan akal sehat manusia dan syariat Islam. Tidak ada bukti referensi yang kuat bahwa Siti Jenar ini berasal dari cacing. Cerita yang masih sangat populer, yang selama ini, yang dimakan, yang dikonsumsi oleh masyarakat sampai hari ini loh. Bahwa bukan itu. Menganggap bahwa Siti Jenar itu berasal dari cacing. Itu kesalahan tentang sejarah yang dibuat-buatnya menjadi fitnah sampai hari ini. Kemudian yang kedua, ajaran manunggaling kaula Gusti. Itulah ajaran beliau yang terkenal kan. Yang disamakan, yang diidentikan kepada Syekh Jenar oleh beberapa penulis sejarah Syekh Siti Jenar adalah bohong. Tidak berdasar alias ngawur. Karena itu apa? Berasal dari primbon-primbon Jawa. Padahal dalam suluk Syekh Jenar, beliau itu menggunakan kalimat fana wal baqa. Itu kitab aslinya. Fana wal baqa. Jadi fana wal baqa ini sangat beda dengan penafsiran dengan manunggaling kaula Gusti. Fana wal baqa inilah istilah dalam tasawuf, dalam tauhid yang benar. Yang merujuk kepada firman Allah,
kullu syai'in halikun ila wajhu, artinya segala sesuatu itu akan rusak dan binasa kecuali zat Allah. Itu dalilnya. Siti Jenar ini penganut ajaran tauhid sejati, Lur. Beliau ini penganut ajaran tauhid sejati, tauhid fana wal baqa, benar tauhidnya. Tauhid Qur'ani dan tauhid syar'i. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, apalagi fitnahan sampai hari ini. Dalam beberapa buku diceritakan bahwa Syekh Siti Jenar ini meninggalkan sholat. Betul nggak? Benar nggak itu? Yang saya baca seperti itu, Bah. Nah, ini mau kita terangkan. Meninggalkan puasa Ramadan, meninggalkan sholat Jumat, haji dan sebagainya. Jadi, murid beliau yang bernama Burhan Puri, ditulis dalam kitab yang beliau susun itu, beliau mengatakan apa? Saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati. Bahkan sholat sunnah yang dilakukan Siti Jenar adalah lebih banyak daripada manusia biasa. Tidak pernah bibirnya berhenti berzikir Allah, 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 dan membaca selawat Nabi. Tidak pernah ia putus puasa Daud, Senin, Kemis, puasa Yaumul Bid'ah, 3 hari setiap bulan itu. Dan tidak pernah saya melihat dia itu meninggalkan sholat Jumat. Itu muridnya langsung. Fitnah apa lagi kepada beliau yang keempat? Terus enggak? Terus Abah. Beberapa penulis telah menulis bahwa kematian Syekh Jenar itu dibunuh oleh Wali Songo, benar nggak? Bahkan difilmkan. Iya, betul, Bah. Dan mayatnya katanya berubah menjadi An, huruf JING. Iya. Iya. Ini suatu penghinaan kepada wali Allah dan zuriat Rasulullah. Penghinaan besar. Penghinaan terhadap wali Allah. Apalagi beliau adalah zuriat Rasulullah. Seorang cucu Rasul. Sungguh keji, biadab. Orang memfitnah ini tuh benar-benar tuh. Allahu Akbar ya. Dan kita yang menelan, yang sudah mengkonsumsi fitnahan-fitnahan itu sejarah bertobat, minta ampun, yang pernah juga menganggap Siti Jenar itu sesat. Astagfirullahaladzim. Jadi seseorang yang menyebut Syekh Siti Jenar lahir dari cacing dan meninggal jadi itu tadi. Jadi kalau ada jika penulis menuliskan seperti itu, berarti dia itu tidak bisa berpikir jernih dalam teori tidak bisa berpikir jernih. Gimana pula dia lahirnya dari manusia. Bapaknya seorang syahid, bapaknya yang mengajarkan beliau Al-Quran. Dari kecil beliau sudah menghafal Quran. Manusia lahir dari manusia dan akan wafat sebagai manusia. Maka di sini kita akan meluruskan riwayat berdasarkan riwayat para habaib, ulama, kiai dan ajengan yang terpercaya kewaruannya, bahwa mereka ini berkata, yang paham benar dengan sejarah Siti Jenar ini, yang selama ini ditutup menjadi fitnah kita, yang sudah banyak dikonsumsi oleh banyak orang. Siti Jenar itu meninggal dalam kondisi sedang bersujud di pengimaman Masjid Agung Cirebon. Sholat apa beliau pada waktu sholat tahajud? Jadi setelah sholat tahajud,
Jadi pada waktu sholat tahajud itulah beliau itu sujud lama. Barulah diketahui oleh para santri. Pada waktu sudah masuk sholat subuh, beliau nggak bangun-bangun dari sujud beliau. Ternyata beliau sudah wafat, sudah pulang kepada Allah. Pada waktu sholat tahajud, subhanallah. Subhanallah. Jadi kapan dipenggalnya beliau itu kapan? Beliau wafatnya itu sujud. Lanjut. Lanjut. Terakhir, fitnaan yang kelima. Cerita bahwa yang kita dengar selama ini bahwa Siti Jenar dibunuh oleh 9 wali adalah bohong. Tidak ada dasar. Cerita itu hanya fiktif yang ditambah-tambahin. Supaya kelihatan dahsyat. Supaya laku dijadikan film dan sinetron. Ini kita bantah benar-benar. Wali Songo itu adalah penegak syariat Islam di tanah Jawa. Benar nggak? Yakin kita kan? Dan ajaran syariat Islam ini di dalam kitab Maqasidus Syariah yang diajarkan bahwa Islam itu memelihara kehidupan. Tidak boleh membunuh seorang jiwa yang mukmin yang di dalam hatinya ada iman kepada Allah. Tidak mungkin, apalagi para wali. Tidaklah mungkin Wali Songo yang suci, yang semuanya adalah keturunan Nabi Muhammad, akan membunuh waliullah dari keturunan yang sama. Gak bisa diterima oleh akal sehat kita. Jadi, penghancuran sejarah menurut ahli sejarah Islam Indonesia yang menjadi komunitas yaitu Asyumardi Azaroh adalah ulah Belanda untuk memecah belah umat Islam agar selalu bertikai terus-menerus antara Sunni dengan Syiah, antara ulama syariat dengan ulama hakikat. Sampai hari ini. Hari ini yang dibentur-benturkan kita dengan kita. Betul. Masalah sanak, masalah nasab kan. Tapi kita jangan ikut-ikut. Insya Allah selesaikan. Karena ulama-ulama kita, para keturunan zuriat Rasulullah pasti dewasa. Mereka dewasa. Ya. Doakan supaya baik-baik saja. Maka melalui ini, ayo kita harus bisa melihat fenomena yang nyata-nyata yang kita ketahui depan kita. Waspada terhadap upaya mereka-mereka ini. Berapa tahun kita dibohongi. Bahkan yang ngaku murid dari keturunan ajaran Siti Jenar juga ini nggak paham tentang sejarah aslinya ini. Akhirnya apa? Mengaku ajaran Siti Jenar ya karena menganggap Siti Jenar itu meninggalkan syariat. Akhirnya mereka yang mengaku sudah sampai kepada Tuhan, syariat tidak dilaksanakan. Berhati-hati. Itu walaupun singkat, tapi bisa sebagai masukan. Kalau kita nggak tahu, jangan ikut-ikutan. Oh ya benar Siti Jenar disesat. Nah itulah saya terangkan malam ini rezeki kalian itu. Padahal nih Kang Banyu ini udah lama nih minta minta sejarah cerita kisah asli Siti Jenar. Beberapa bulan yang lalu nih, ya kan? Benar apa benar. Malam ini dibuka sama Allah karena sudah dapat izin.
Sampai-sampai ada kalangan ustadz lagi pun menyatakan bahwa kalau kita udah cerita Siti Jenar, cerita tasawuf, dibilangnya, wah tinggi kali ini, sesat kayak Siti Jenar katanya. Iya, iya betul. Oh, Ada yang saya seperti hantam itu. nih ya. Dari mana antum tahu ya? Saya bilang, ini orang sini. Dari mana antum tahu? Makanya jangan baca buku-buku. Lihat nih pengarangnya siapa, penyusunnya siapa. Berapa tahun antum tuh kuliah? Dia bilang. Baca yang sebenar-benarnya. Amalkan. Riyadho, tanya secara rohani. Gimana yang sebenarnya ini? Bukan asal baca buku aja, sesat. Ini loh cerita beliau itu keturunan Rasulullah. Kalau melongok dia minta maaf. Kawan ustadz juga satu profesi di sini. Ya kan kalau ngomong kan sama dia kan cerita tentang tasawuf. Wah terlalu tinggi kali ente ustadz tinggi-tinggi ya. Kayak nanti Siti Jenar gila dipenggal. Oh bukan itu. Oh ini aku kasih tahu sini saya bilang. Siapa bilang Siti Jenar sesat? Baca sejarah yang benar. Berapa tahun, berapa abad tahun kita dibohong. Bahkan apa ini? Apa-apa. Bahkan kadang-kadang Siti Jenar dipenggal itu kadang sebagaikan bahan ceramah oleh orang-orang yang cerita tasawuf loh. Dahsyat nggak itu? Udah kebanyakan yang Padahal dia dari Toriko. Subhanallah. Ngajarkan tasawuf. Kadang-kadang sebagai contoh, dijadikan contoh sama dia. Imam Ar-Rabi dijadikan contoh. Al-Falaj. Yang Al-Halaj itu kan sampai Siti Jenar dijadikan contoh. Kenapa beliau dipenggal? Lah, ini kok aneh nih.